Supatni. Saya mengajar di SDN Kemanggisan 03 pagi. Saya mengajar diawali pada tahun 2004 sampai sekarang sudah 2020, berarti saya sudah bekerja di sini selama 16 tahun. Pendidikan terakhir saya adalah S2 di Pasca Sarjana UHAMKA, mengambil jurusan Magister Administrasi Pendidikan. Di SDN Kemanggisan 03 pagi, saya mengajar di kelas 5. Jadi saya adalah guru kelas. Kalau di pengalaman saya pribadi, karena setiap kelas berbeda ya Kak ya. Kalau di pengalaman saya, di kelas saya, alhamdulillah saya direspon cukup baik. Dalam artian dari 27 siswa, saya mendapatkan lebih dari setengah. Saya paling banyak kemarin 19 orang ketika saya coba pakai Google Meet menyampaikan materi. Saya dapat 19 orang. Jadi itu saya pikir itu sudah bagus. Lebih dari setengah kelas merespon saya. Kalau di sekolah kita itu yang perlu dilakukan oleh guru itu harus memakai semua Google Classroom. Tapi banyak juga memakai yang lainnya. Kalau kelas saya pribadi, saya memakai WA, saya memakai Classroom, saya memakai Google Meet. Jadi saya pakai semua yang saya mampu dan saya bisa, gitu. Karena kalau cuma pakai WA juga nggak asik kalau kita nggak lihat. Saya nggak bisa kalau nggak lihat anak juga nggak bisa lihat mimik, gitu kan ngeresponnya juga nggak asik kalau menurut saya. Jadi kalau kelas saya pribadi saya pakai Google Meet seharinya, saya pakai WA untuk memberi instruksi pembelajaran hari ini. Efektif tidak efektif harus kita laksanakan, tapi kalau berdasarkan pengalaman antara luring dan daring itu jauh sekali lebih enak luring daripada daring ya, karena di luring itu kita bisa menerapkan salah satu, misalnya memang karakter yang harus dimiliki siswa, yaitu disiplin. Yang harus dimiliki siswa yaitu disiplin. Kalau melalui daring itu nggak bisa. Itu kita harus butuh bantuan orang tua. Contoh di Google Meet aja. Kalau Google Meet orang tua tidak mendukung kita membangunkan anaknya untuk bangun dan mengklik tautannya, siswa nggak akan ikut Google Meet kita. Seperti itu. Dan kalau berdasarkan materi, ya materi kalau hanya Google Meet itu paling lama itu sekitar 1 jam. Kalau menurut saya ya dibilang efektif ya seperti itu. Kalau menurut saya tidak, karena interaksi itu lebih penting. Karena ada gerak mimik itu mempengaruhi banget guru dalam mengajar. Saya menyampaikan materi dalam posisi seperti ini, pandemik ini, saya menggunakan satu Google Meet. Yang kedua adalah menulis materi di Word, dan untuk siswa untuk dipahami di situ saya jelaskan bagaimana pembelajaran konsep pembelajaran hari ini. Oke. Sesudah daripada itu, follow up-nya adalah siswa mengirim ke Google Classroom dan saya akan menilai. Seperti itu. Oke, karena selama pandemi ini pembelajaran melalui online, kalau Bapak bertanya kepada saya sejauh mana atau berapa persen siswa menanggapi atau memahami pembelajaran online ini, saya bisa mengkalkulasikan hanya paling 70% untuk memahami. Karena kenapa? Kita sangat berbeda pembelajaran dengan tatap muka dengan pembelajaran online seperti ini. Untuk susah untuk dicerna oleh anak dan susah untuk dicerna oleh guru. Bagaimana kita untuk mengevaluasinya? Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran online ini bagi saya tidak efektif untuk dilakukan di sekolah. Karena kenapa? Saya bukan kangen kepada anak-anak, tapi saya tidak tahu sejauh mana kemampuan anak dalam memahami materi yang kita sampaikan.
seperti itu. Kalau cuma sekedar kangen ya mungkin kita bisa ketemu kan seperti itu. Tapi kalau wawasan pengetahuan itu kita tidak bisa. Karena kenapa? Pembelajaran online ini kita membuat soal, kita membuat materi, kita tambahin soal di situ, kita kasih kepada anak-anak melalui Google Classroom, tapi hasilnya semuanya itu akan 100 semua nilai. Evaluasinya kan 100 semua. Karena siapa yang di belakang itu adalah orang tua. Seperti itu. Kalau kita cek anak panggil ke sekolah ke sini, kasih materi yang sama dengan yang sudah kita sampaikan, ya hasilnya mudah nih, nggak ada. Dari 100% paling yang bisa berapa persen? Kalau itu kan seperti itu satu orang. Kalau satu ruangan 28 anak, apakah memahami semua? Belum tentu. Kalau ke saya pribadi ya pengennya sih masuk anak-anak. Karena kenapa? Bukan kangen pada anak-anak, tapi saya pengen tahu sejauh mana daya pikir anak-anak dalam pembelajaran ini. Karena kemampuan anak-anak tidak bisa diukur. Diukurnya apa? Kalau dalam pendidikan kita menggunakan evaluasi. Yang pertama, kalau di dalam ruangan, pertama pretest, kedua post test, ketiga evaluasi. Kenapa harus ada pretest? Pretest itu adalah sebelum menyampaikan materi, kita anak-anak itu dikasih soal yang sama, 28 siswa. Kemudian sesudah itu kita tahu hasilnya, karena pembelajaran itu materi belum kita sampaikan, kita udah kasih soal dulu. Namanya adalah pretest. Yang kedua, sesudah materi disampaikan, kita diadakan adalah post test dengan sama si nilai si soal yang pretest tersebut. Hasilnya apakah ada perubahan atau tidak, apakah ada pengaruh atau tidak kan di situ. Kalau keluhan dari orang tua sulit dalam pembelajaran, ya namanya juga pembelajaran. Kenapa kita bilang sulit? Kenapa orang tua sulit? Mungkin ada orang tua, saya pribadi tidak menyamakan semua orang tua itu bisa dalam pembelajaran anak SD. Contohnya seperti ini. Mungkin ada orang tua yang sekolah perguruannya tinggi, dia akan memahami mekanisme dalam pembelajaran. Sedangkan sekolah tidak mau, karena kita mengacu kepada kurikulum nasional. Kalau sekarang mungkin kita mengacu kepada kurikulum nasional karena pas posisi pandemik yang kurikulumnya dicantumkan ke dinas pendidikan seperti itu. Pembelajaran efektif nggak? Tidak efektif. Keluhan orang tua banyak. Anak bisa mengikuti semua nggak dalam 28 satu kelas? Oh tidak. Tidak bisa. Tidak bisa anak semua mengikuti. Ada yang hari ini ngikuti semua, besoknya nggak ada. Semua ini ngikuti, besoknya nggak ada, ya begitu-gitu aja. Sekarang kita kasih 5 soal, ibaratnya yang ngumpulin cuma 3 soal, ada yang seperti itu. Ada juga yang dirapel 1 minggu baru dikumpul. Bagaimana? Sekarang dari mana kita mau melihat sudut pandang dalam dunia pendidikan? Apakah kita cuma faktorisasinya ibaratnya? Emang betul generasi penerus bangsa Indonesia itu adalah di anak-anak yang sekarang. Tapi kalau generasi sekarang seperti ini pengajaran sistemnya, dalam sistem pendidikan sekarang seperti COVID ini seperti ini, jujur saya bilang belum tentu angkatan tahun ini akan menjadi generasi emas seperti itu. Kenapa? Satu penyampaian. Sekarang begini Pak, kita menyampaikan materi secara tatap muka dengan menyampaikan materi secara online. Secara online saya buat satu lembar di Word, ketik materinya ini, poinnya ini, tapi hasilnya kan tidak sama. Tapi secara tatap muka bisa. Nah ini kamu baca halaman sekian, tidak paham kita jelasin ulang ya. Kan seperti itu. Saya pembelajaran mengacu kepada buku dan kurikulum, tidak lepas daripada itu. Tapi hasilnya sangat berbeda. Kalau sekarang hasilnya tidak ada bang, yang di bawah angka 80 ke bawah ada, 80 ke atas. Ulangan pas pun juga satu orang cepet 100. Latihan juga 100. Sekarang kita mau menang dari mana? Melihat tolak ukurnya, bisa nggak? Tidak kalau pembelajaran online seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak tahu karakter anak mau kemana, kita tidak tahu dalam pola belajarnya bagaimana.
kita menangani anak yang tidak bisa kita bagaimana, anak yang bisa kita harus bagaimana, tidak tahu kan seperti itu. Karena kenapa? Dalam penilaian kan banyak. Sekarang saya mengeluarkan nilai, anak-anak itu masuk. Sekarang siapa yang bermasalah? Saya. Yang sekolah pun juga tidak masuk. Kalau kita instruksi dari di karena kita tidak bisa untuk selama ini belajar harus online. Saya bilang tidak efektif. Walaupun pemerintah ya bahasanya ada kuota bantuan, kuota belajar, buka di ruang guru. Mungkin kalau orang tuanya yang melek, kalau orang tuanya yang kemelek, itu bagaimana? Tidak. Ujungnya dari guru-guru aja. Kan seperti itu. Kalau untuk belajar, sebetulnya kalau untuk belajar online ya, tanpa kita mengarahkan pun juga di internet udah banyak. Tapi kalau jadi pendidik kita susah untuk menentukan mana anaknya mampu, mana